Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu kelas 7G. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Esa. Tidak lupa juga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan virtual. Salah satu cara kalian untuk bersyukur ialah dengan belajar matematika ini. Jadi kalian belajar ini jangan hanya untuk memenuhi kewajiban sekolah, tapi juga harus diniatkan untuk menuntut ilmu beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5, di mana materi pada pertemuan hari ini adalah materi terakhir pada bab himpunan. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-1, 2, 3, dan 4, dan kalian juga bisa mereview secara mandiri materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia materi kita pada hari ini, yaitu sifat operasi himpunan dan menyelesaikan permasalahan himpunan. Seperti halnya pada operasi bilangan, himpunan juga memiliki berbagai sifat. Dan untuk menyelesaikan permasalahan himpunan, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat berbagai masalah, dan masalah-masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan himpunan. Maka dari itu kita perlu banget nih mempelajari materi tentang himpunan. Langsung saja. Pertama, sifat-sifat operasi himpunan. Di antaranya ada sifat idempoten, sifat identitas, sifat komutatif, asosiatif, serta distributif. Mungkin kalian juga sudah sering dengar sifat-sifat ini pada operasi bilangan. Sifat idempoten. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A, dan A irisan A sama dengan A. Sifat ini disebut dengan sifat idempoten. Jadi, kalau ada himpunan A digabung dengan himpunan A, maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Lalu, jika ada himpunan A beririsan dengan himpunan A, maka hasilnya juga himpunan A itu sendiri. Kita lihat contohnya di bawah. Jadi ada himpunan R, anggotanya merah, kuning, hijau. Nah, himpunan R ini adalah kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, kita coba nih sifat idempoten yang pertama. R digabung dengan R. Jadi, jika R digabung dengan R itu sendiri, maka berarti kan himpunan R itu merah, kuning, hijau digabung dengan merah, kuning, hijau. Maka hasilnya itu adalah merah, kuning, hijau. Ternyata R digabung dengan R adalah R, ya. Lalu di sebelahnya masih sama, ada himpunan R, anggotanya merah, kuning, hijau. Kita coba irisan. Jika himpunan R beririsan dengan himpunan R, maka hasilnya merah, kuning, hijau diiris dengan merah, kuning, hijau. Maka ya hasilnya merah, kuning, hijau. Jadi himpunan R beririsan himpunan R adalah himpunan R itu sendiri. Inilah yang disebut sifat idempoten. Selanjutnya sifat identitas. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabung himpunan kosong sama dengan A. Lalu A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Nah, sifat ini disebut dengan sifat identitas. Jadi kalau kalian punya himpunan nih, himpunan A digabung dengan himpunan kosong, ya. Jadi hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Coba kalian bayangin deh diagram Venn. Jadi ada himpunan tak kosong digabung dengan himpunan kosong. Maka hasilnya ya kurva himpunan itu sendiri gitu. Coba kalian ilustrasikan dengan diagram Venn, maka kalian akan terbayang bentuknya seperti apa. Lalu jika ada himpunan A beririsan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Itulah sifat identitas. Sifat selanjutnya ialah sifat komutatif. Untuk sebarang himpunan A berlaku
Jadi ini untuk sebarang himpunan A dan himpunan B ya. Berlaku A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A irisan B sama dengan B irisan A. Sifat inilah disebut komutatif. Jadi kalau ada himpunan A dan himpunan B, terus kalian gabung A gabung B, maka hasilnya akan sama dengan operasi B gabung A. Begitu juga untuk irisan. Jika A irisan B, maka hasilnya akan sama dengan operasi B irisan A. Seperti itu. Sifat selanjutnya sifat asosiatif. Untuk sebarang himpunan A, B, C berlaku A gabung B gabung C sama dengan B gabung A gabung C. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam kurung itu kan kalian kerjakan duluan. Jadi kalau kalian kerjakan duluan A gabung B, terus hasilnya baru digabung C. Itu hasilnya akan sama dengan jika kalian kerjakan A gabung C duluan, baru nanti B gabung hasil yang tadi A gabung C. Itu akan sama. Dan begitu juga untuk irisan. Selanjutnya sifat distributif. Untuk sebarang himpunan A, B, C berlaku A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Dan A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Sifat ini disebut dengan sifat distributif. Jadi yang di sebelah kiri sama dengan akan sama hasilnya dengan yang di sebelah kanan sama dengan jika kalian mengerjakan operasinya seperti itu. Kita lanjut ke permasalahan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan konsep himpunan atau operasi himpunan atau relasi himpunan dan sebagainya. Pada permasalahan himpunan ini kita langsung coba ke contoh-contoh soalnya ya. Contoh permasalahan yang pertama. Di SMPN 7 Jakarta terdapat kelas 7G yang terdiri dari 40 anak. Di kelas tersebut, 20 anak suka matematika dan 25 anak suka bahasa Inggris. Berapa anak yang suka keduanya? Nah, jadi permasalahan ini adalah mencari berapa anak yang suka dua-duanya. Karena di situ dia bilang yang suka MTK 20 anak, yang suka bahasa Inggris 25 anak. Otomatis ada yang suka dua-duanya karena hasil yang suka matematika sama suka bahasa Inggris jika dijumlahkan lebih dari 40 kan. Jadi pasti ada yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya berarti langsung kita ke penyelesaiannya aja. Penyelesaian. Pertama kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Buat diagram Venn. Kalian bisa kan buat seperti biasa persegi panjang, terus ada S, itu himpunan semesta. Terus kita buat kurva yang suka matematika. Kita simbolkan saja dengan huruf M besar. Lalu yang suka bahasa Inggris kita simbolkan dengan huruf B. Nah, katanya ada yang berapa anak yang suka keduanya? Berarti yang suka dua-duanya itu suka MTK dan suka bahasa Inggris. Berarti yang suka dua-duanya adalah irisannya, irisan dari matematika dan bahasa Inggris. Nah, gimana caranya kita tahu irisan antara matematika dan bahasa Inggris itu berapa? Kita masukkan ke diagram Venn itu dengan simbol X saja. X itu gemar kedua-duanya yang irisan. Terus yang suka matematika kan ada 20 anak. Nah, ada 20 anak, maka kita tulis dengan 20 dikurangi X. Karena dari 20 anak itu pasti ada yang suka bahasa Inggris juga. Jadi dari 20 anak itu pasti beberapa ada yang suka MTK dan bahasa Inggris juga. Kita tulis 20 dikurang X. Lalu di bagian kurva bahasa Inggris, kita kan ada 25 yang suka bahasa Inggris. Itu juga sama, 25 dikurangi dengan X. Karena dari 25 anak yang suka bahasa Inggris itu, ada juga dia yang suka kedua-duanya. Kita nggak tahu berapa orangnya gitu. Nah, udah seperti itu. Selanjutnya, dari gambar diagram Venn,
kita ubah ke dalam bentuk persamaan matematika yang kotak sebelah kanan. Nah, pada diagram Venn itu kan yang suka matematika doang 20 min X. Yang suka bahasa Inggris doang 25 min X. Yang suka kedua-duanya atau irisannya adalah X. Nah, sedangkan jumlah siswanya ada 40. Berarti kita jumlahin tuh suka matematika doang kita jumlahin, suka bahasa Inggris doang kita jumlahin, dan yang suka kedua-duanya kita jumlahin. Terus sama dengan 40. Ya, jadi perhatikan kotak yang di samping kanan. 20 min X ditambah X ditambah 25 min X sama dengan 40. Seperti itu. Lalu persamaan ini kita selesaikan ya. Dalam kurungnya kita buka 20 min X tambah X tambah 25 dikurang X sama dengan 40. Lalu kita lihat di bawahnya 20 ditambah 25 min X. Kenapa jadi kayak gitu? Coba kita lihat atasnya lagi. Kan 20 min X tambah X. Min X tambah X itu kan habis ya. Kalian udah belajar di bab 1 kemarin. Min X tambah X habis kan, kayak min 1 tambah 1 gitu, bilangan bulat habis. Maka sisanya tinggal 20 plus 25 min X sama dengan 40. Udah seperti itu. Kita hasilkan lagi 20 tambah 25 kan bisa dihasilkan. Hasilnya adalah 45. Lalu dikurang X sama dengan 40. Terus bawahnya 45-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Maka menjadi min X sama dengan 40 dikurangi 45. Ya, karena kan 45-nya tadi di sebelah kiri tandanya positif. Pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif 45. Terus kita hasilin min X sama dengan 40 dikurang 45 kan min 5 kan. Lalu minusnya kita hilangkan karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama-sama ada minus, kita hilangkan dua-duanya. Jadi X sama dengan 5. Jadi X itu tadi apa, ingat? Irisannya kan? X itu irisannya, kita lihat lagi diagram Venn. X itu irisannya tuh di tengah-tengah. Nah, irisan itulah yang suka kedua-duanya, yang gemar matematika dan bahasa Inggris. Maka hasilnya ada 5. Jadi yang gemar keduanya, gemar matematika dan gemar bahasa Inggris, ada 5 anak. Itulah permasalahan nomor 1. Jadi hasilnya adalah 5 anak yang gemar kedua-duanya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Permasalahan di soal yang kedua ialah suatu kelas terdiri dari 42 orang. 20 orang gemar musik dan 25 orang gemar nyanyi. Jadi dari 42 orang ini 20 orang hobinya musik, 25 orang hobinya nyanyi. Terus ada lanjutannya nih, 5 orang tidak gemar musik dan nyanyi. Oh, ternyata ada 5 orang yang gak suka dua-duanya, gak hobi musik, gak hobi juga nyanyi. Lalu pertanyaannya, berapa orang yang gemar kedua-duanya? Gitu. Jadi kalian pahami soalnya itu suatu kelas ada 42 orang. 20 orang hobinya musik, 25 orang hobinya nyanyi, 5 orang gak hobi dua-duanya. Ditanyanya berapa yang suka dua-duanya gitu. Cara mengerjakannya masih sama kayak tadi. Pertama kalian buat diagram Venn-nya. Lalu kalian misalkan saja yang hobi musik dengan M, yang hobi nyanyi dengan N. Lalu kalian buat diagram Venn-nya, buat kurva M dan N. Nah, kan ditanyakan berapa yang gemar keduanya, berarti ada irisan. Seperti tadi ya, irisan X. Irisan, taruh di irisan X, itulah yang gemar dua-duanya. Atau hobi musik dan hobi nyanyi, hobi dua-duanya. Lalu yang gemar musik ada 20 orang. Kita tulis di kurva M 20 min X. Lalu di kurva N 25 min X karena yang suka nyanyi 25. Lalu
kalian harus ingat di soal ada 5 orang tidak gemar musik dan nyanyi. Jadi 5 orang nggak suka musik, nggak suka nyanyi, nggak suka dua-duanya. Kalian taruh di luar kurva. Jadi di himpunan semesta. Di luar kurva ya, tapi masih di dalam persegi panjang. Nah, 5 orang tuh yang nggak suka dua-duanya. Jadi nggak bisa dimasukin ke M, nggak bisa dimasukin ke N, nggak bisa juga dimasukin ke irisan. Jadi dia nggak suka dua-duanya, maka ditaruh di luar kurva. Tapi 5 orang ini kan masih bagian dari kelas itu, ya kan? Jadi taruhlah di himpunan semesta di luar. Kayak gitu. Selanjutnya, kalian mencari nilai X. Nilai yang suka keduanya, ya, yang hobi dua-duanya. Sama seperti tadi caranya, dijumlahkan semuanya, terus sama dengan jumlah siswanya, ya. Jadi 20 min X ditambah 25 min X ditambah 5, karena 5 itu termasuk siswa juga kan. Lalu sama dengan 42. Terus kalian kerjakan 20 min X ditambah X tambah 25 min X ditambah 5 sama dengan 42. Nah, ini cara mengerjakan seperti pada bab 1 ya, bilangan bulat. Jadi 20 kan tadi min X tambah X itu kan habis, jadi tinggal 20 ditambah 25. Min X tambah 5 sama dengan 42. Terus baris keempat kita lihat 45 min X ditambah 5 sama dengan 42. 45 itu didapat dari atasnya ya, 20 tambah 25. Terus baris selanjutnya 50 min X sama dengan 42. Nah, dari mana 50? Kan 45 ditambah 5, 50. Lalu min X sama dengan 42. Terus min X sama dengan 42 min 50. Jadi 50-nya dipindahkan ke kanan sama dengan. Lalu min X itu sama dengan 42 dikurang 50 itu berapa? Minus 8. Nah, minusnya sama-sama dihilangkan. Jadi X sama dengan 8. Jadi yang suka kedua-duanya, suka musik dan suka nyanyi ada 8 orang. Kayak gitu. Nah, itu dia materi pertemuan hari ini tentang sifat operasi himpunan dan permasalahan himpunan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar materi himpunan pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan baik. Have a nice day semuanya.